Nah ini kan soal vaksin ini kan juga banyak perdebatan lah. Tapi gue nggak mau masuk ke perdebatan vaksin. Tapi maksud gini, lo adalah dokter yang punya keilmuan di bidangnya waktu ngomong COVID, tapi dihujatkan secara sistematis. Kan, Iya. Tapi ini bukan cuma lo yang ngalamin dok. Ini semua dokter-dokter senior di dunia yang ngalamin. Oh, ya? Virologis terhebat di dunia, Nobel Prize winner itu banyak yang kena hujat ketika mereka coba speak up mengenai ini. Jadi ini konsensusnya terjadi secara global sebenarnya. Oh ya? Jadi orang dipaksa untuk jadi tidak kritis kan terhadap hal ini. Seolah ada kuasa yang pengen dunia ini mengamini ini sebagai apa yang mereka mau kan. Iya, betul. Nah, polio banyak, hepatitis itu banyak kan sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu. Itu tuh nggak pernah dikasih sesuatu yang gratis dok. Itu orang bayar kan? Bayar. Untuk anak kecil aja vaksin polio itu bayar. Oke. Kenapa vaksin itu gratis terus 3 kali? Itu yang gue mikir. Logistiknya dari mana? Gue secara pengusaha ya. Ini uangnya dari mana? Uang siapa? Ya, dan kenapa gratis? Itu nggak pernah masuk di gua. Lu polio dibiarin mati kok. Mereka nggak pernah peduli sama lu. Jadi para elit ini menurut gue nggak pernah peduli sama kalian. Tapi kenapa yang ini dia peduli banget untuk masukin itu? Jadi dan gue ada beberapa lah teman-teman yang gue sebutnya orang kaya lah, orang kaya. Treatment di saat COVID dan orang biasa aja ini berbeda sekali dok. Contohnya, private jet travel itu naik paling tinggi pas COVID. Perusahaan kayak Vistajet segala macam tuh, ya, itu fact. Itu luar biasa dok. Kan gue punya teman-teman yang selalu naik private jet. Fact. Itu fact. Dan kayak fakta. Sebenarnya orang kaya itu nggak terlalu terdampak dok. Kayak mereka bisa ketemu keluarganya, naik jet ke luar negeri, landing di Singapura. Jadi nggak pernah ada lockdown untuk orang kaya sebenarnya. Lah ya betul itu, makanya kan. Nah, apakah ini jadi pengkondisian nih untuk orang miskin nih? Makanya itu. Buat karena gini, menurut gue itu banyak yang lucu dok. Contoh, lift kebalik-balik. Ini gue tuh nanya bahkan dokter-dokter ya. Gue nggak mau sebut nama lah, nggak enak. Banyak yang anggap ini konyol. Dokter Indonesia dan dokter luar negeri. Apa sih lift itu begini ke belakang pantat-pantatan? Saya gak ikut itu. Terus misalnya ada yang di depan itu makan dikasih apa namanya? Ini kayak penjara itu dikasih plastik. Dikasih plastik. Nah itu menurut gua mereka yang bikin ini bukan mikir ini untuk kesehatan sih, buat lucu menurut gua. Karena ketika lu udah punya semua uang di dunia, yang lu pengen kontrol kan, lu pengen lihat ini nurut nggak? Compliance test menurut gua COVID itu. Siapa yang nurut, siapa yang enggak. Jadi lu pantat-pantatan ya. Di lift tuh lucu banget loh dok semua. Mereka bener-bener kayak ikutin loh. Kan gue tiap kali ke mall gue kayak ini orang-orang tolol ya begitu. Terus ketika gue berdiri di tengah ada yang kadang toel gue kan bilang kayak ini ikutin mas, nggak mau saya. Kamu suruh bikin saya ikutin. Dan gue di luar kamera dok, gue nggak pernah pakai masker. Jadi di luar kamera ada yang bilang, oh Timothy dulu pernah ada di pakai masker di kamera. Itu karena teman-teman gue tuh suruh gue pakai, itu pun turun-turun kan. Karena di kamera waktu itu sangat nggak lazim dok kalau di kamera. Habis pasti. Siapapun pasti habis tuh. Tapi gue sebenarnya ketika gue jalan-jalan ke Bali, ini personal gue ya, gue nggak pernah pakai masker. Kita masih bikin party di villa, masih aman. Tapi itu kan statement yang memang dikeluarin oleh beberapa banyak orang sebenarnya, bahwa yang dirugikan dari COVID itu sebenarnya adalah orang kaum menengah ke bawah. Menengah dan ke bawah? Iya. Dan itu yang kita speak up kan sebagai dokter. Gitu loh. Jadi dokter dulu tuh kebagi dua. Kita bicara belak-belakan ya. Jadi dokter saat itu kebagi dua. Aku ingat banget. Dan itu menghancurkan dokter kebagi dua, dan itu menghancurkan lumayan image personal branding yang ngebuat akhirnya aku kayaknya nggak bisa kalau kita tuh terlalu speak up, terlalu brutal gitu. Ya. Ini beneran. Itu alasan kenapa kok Tirta berubah. Kan di podcast. Karena kan kamu ngomong duluan. Jadi aku akan ngomong duluan. Alasan berubah paling fatal ya, aku merasa bahwa kalau kita speak up menjadi diri kita di medsos tuh kadang orang lain tidak bisa menerima diri kita. Oke. Secara real. Dan saat itu dokter kebagi dua. Ada dokter yang memang sangat saklek. Kita lihat sampai sekarang pun ketika COVID naik, ya postingannya akan kayak gitu terus. Ya kan, postingannya akan kayak gitu terus. Tapi ada dokter yang juga berpikir, ya kalau mereka kaum menengah ke bawah ini nggak disuruh kerja, mereka tuh cuma punya 2 pilihan, mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Udah, that's it. Itu iya. Aku kan ngomong itu ke mereka. Aku tuh masih ingat banget, aku ngomong sama seniorku, kalau edukasi kita kayak gini terus, mereka cuma mati karena 2 hal. Kalau nggak mati karena kelaparan, mati karena COVID. Udah. Ya mereka mesti akan milih yang mati karena COVID dong. Iya. Karena setidaknya kan untung-untungan. Alah, paling nanti ketularan. Kalau ketularan juga belum tentu mati. Tapi kalau mati kelaparan, nggak makan, itu pasti. Maka mereka memilih yang kedua kan. Ya udah, kita beresiko, kita cari uang 9 to 5, terserah. Yang penting kita adaptasi, new normal, endingnya kan kita akan ketularan juga. Bener ya? Ya. Tapi kalau kita edukasi yang kedua tuh masih dihujat, Tim.
Lah itu kan endingnya aku tuh di cancel. Ini ya, aku masih ingat banget nih, aku masih ingat banget. Dan itu aku memaafkan tapi gak akan pernah melupakan. Aku tuh ingat banget edukasi mengenai mangan-mangan masker terus viral dan aku kepergok nongkrong di cafe Holy Wing. Oh. Ya kan? Ya. Win Facebookmu kamu kan. Iya. Aku dihujat itu. Aku dihujat habis di situ. Oke. 1 tahun kemudian semua orang ngikutin nyet. Yang hujat kan? Ya. Dan itu aku 2 kali tuh dihujat. Pertama kali aku setelah kayak gitu aku edukasinya dan aku tuh edukasinya tidak saklek loh. Iya, Aku edukasi bilang aku dihujat gara-gara rangkulan sama temenku di Holy Wing, aku inget banget. Terus kedua aku dihujat gara-gara edukasi mangan-mangan masker. 1 tahun kemudian orang lakuin semua. Ya. Dan itu gara-gara dihujat itu ada 2 brand besar itu nge-cancel jobku. Oke. Sepihak. Jadi benar-benar udah DP-nya diambil Mas, kita nggak perlu. Oh. Wow, itu masih inget banget aku masih inget 20. Jadi ini sistematis kan sebenarnya. Ya, Apakah itu cancel netizen beneran atau sistematis? Aku keselnya saat itu cuma satu adalah Edian 1 tahun kemudian orang melakukan apa yang aku lakukan. Nah, dari pengalaman lu waktu itu, Dok, itu menurut lu sistematis Oh ya, kalau serangannya itu sistematis. Itu kan alasan atau aku marah. netizen? Kalau Ya. menurut gua bukan cuma netizen biasa begini. Enggak, kalau kan. itu tuh sistematis kan. enggak, aku masih ingat banget itu Holy Wing sama aku update. Ya. Dan saat itu aku bisa jujur ya, bisa tanya sama Ivan. Iya. Ivan itu manggil aku untuk diskus rapat. Ini enaknya mau diapain? Apakah kita tuh mau kolaps aparel? Terus kita akan menjual aparel ini. Terus nanti kita membagikan nasi bungkusnya Holy Wing. Iya. Saat itu Holy Wing ngeluarin nasi. Yuk kita. Terus habis meeting, minum, rangkulan, ambiar coy. Ambiar itu 2 hari 2 malam. Habis tau. Dan yang hujat aku, kau tahu siapa? Siapa? Dokter. Oke. Padahal waktu itu sama Ivan tuh pengen bagi-bagi makan. Karena gue inget Ivan zaman itu dia pengen bagi-bagi Lah ya itu nakes sama kan. aku, sama baju. Yang buat baju nakes kan. Lah ya itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Holy Wings tuh supply banyak sekali makanan ke Lah ya itu. semua rumah sakit. Dan saat itu aku habis. Tanya Oh. Ivan habis. Itu berdua habis dan aku sama Holy Wing tuh posisi bingung. Aku nyalahin adminnya. Adminnya minta maaf, aku masih ingat adminnya minta, "Dok, kami nggak ngira MPK segede ini." Aku ingat captionnya, "Dokter Tita aja Holy Wing kamu kapan?" gitu. Nah, itu captionnya kan. Akhirnya saling menyalahkan. Cuman aku keselnya tuh Edian semua orang melakukan dan itu lebih parah. Dan pas aku keluar Jakarta itu kayak nggak ada COVID. Itu Nah, yang iya, buat iya. aku tambah dongkol. Jadi Habis itu kan aku dongkol kan. Oke lah, setengah aku skip, aku ngaku salah. Terus aku di relawan tuh dicopot. Gara-gara kejadian itu aku gak jadi relawan lagi. Wah, Iya. chaos banget lah habis itu. Walaupun sehubunganku sama Ivan tetap membaik ya. Dan itu aparel masih ada, masih dead stock. Jadi Iya. kalau mau beli gak apa-apa. Dan saat itu kita bingung gitu. Dan setengah tahun kemudian kita tuh traveling ke luar Jakarta tuh kayak gak ada apa-apa. Nah ini menarik nih, karena gue juga pertama kali mata gue kebuka ketika waktu COVID kan, ya gue sama teman-teman gue sih nggak mau di sini ya, karena lockdown kan, kita kabur ke Bali akhirnya. Gak ada Jadi, apa-apa. Nah di Bali itu unik sekali teman-teman, mereka itu jadi benci, karena mereka juga disuruh lockdown sama kan. Tapi orang Bali itu punya pikiran yang berbeda sama orang-orang Jakarta. Jadi pas gue ngomong sama supir gue, beli kok nggak pakai masker? Ah persetan lah maksudnya ini kayak Ya begini. karena sama. Karena mereka ngerasa makannya mereka mau dimatiin sama ini nih, terus mereka ngerasa oh gue nggak peduli. Ya Bagus karena- mati aja karena gue gak bisa makan. Mereka Ya ngomongnya sama. bener kan daripada Bagus mati aja gue katanya gitu. ya daripada nggak bisa mati kelaparan ya mending kena COVID. Jadi yang ke brainwash itu cuma orang Jakarta sebenarnya. Orang di Bali itu nggak ada yang kena propagandanya itu. Mereka buka semua kok masker. Ya itu yang aku kesel tuh. Kenapa ya terus aku dicap pada waktu itu ada satu statement di Twitter tuh aku ingat banget, itu ngeselin banget. Aku masih ingat ada sejawatku bilang, "Gelarnya aja dokter, tapi attitude-nya ternyata aslinya tidak menghargai orang-orang yang mati karena COVID." Wah, itu kesel banget aku sama statement itu. Aku ingat itu Framingnya jelek itu. framingnya jelek. Dan itu tweetnya viral dan itu yang ngeluarin dokter di Iya. Twitter. Aku masih ingat namanya, Dokter R. Akunnya hilang karena kemarin kena kasus. Kena karma kau kan. Nah, jadi pada waktu itu hanya karena aku saat itu ke edukasi, aku waktu itu meeting sama Ivan terus Iya. ke framing. Yang mana aku udah ke framing itu aku dihabisin sampai aku di framing bahwa aku tidak menghargai yang mati karena COVID. Oh, disangkutin. Sangkutin gara-gara ini orang-orang kayak kamu nih dokter, tapi gara kamu malah mengajari orang nongkrong, kamu tidak menghargai yang mati karena COVID. Wah buset, itu framingnya aku bingung tuh balasnya gimana. Sistematis kan framingnya. Ya framingnya bayangin kamu tuh duduk ya nongkrong bertiga minum terus ada Ivan sama timnya seneng-seneng terus tiba-tiba pagi-pagi kamu di framing orang kayak kamu itu dokter nongkrong itu kamu tidak menghargai orang yang mati karena COVID.
buset, aku tuh nggak ada menghujat orang yang wafat karena COVID, aku berbela-sungkawa karena COVID. Tapi kan masa kita at the end tuh kita harus menghadapi virus itu. Ya. Terus 2021 kesel kan, 2021 aku masih ingat. Orang melakukan apa yang ngelakuin. Persis coy. Persis. 4 kali lebih parah. Dan at the end adalah ada yang mention, loh kok semua jadi Tirta Holiwing semua. Nah kan, terus akhirnya di 2025 orang melakukan apa yang kulakuin, olahraga. Nih asal buat kalian tahu kenapa aku olahraga. Ini adalah counter opini dari 2020. Aku masih konsisten mengedukasi dan kalau kata Pak D, walk the talk, not only talk the talk. Itu bener, karena dari 2020 solusiku adalah makan, olahraga, masker. Dan aku lakuin sampai 2025. Jadi bener, kalau disebut sistematis, aku sempat dongkol saat itu. Karena 2 hari 2 malam remuk, terus financeku tuh hancur. Tuh hancur. Jadi selama 2021 sampai 2022 itu aku super bleeding. Jadi ini yang gua rasa teman-teman nggak tahu, dan ini nggak cuma terjadi sama dokter Tirta. Mungkin dokter Tirta yang terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri banyak dokter yang punya bisnis lain. Jadi ketika dia keluarin opini tentang COVID, virologis tuh ada yang terkenal. Virologis top, bisnis lainnya dihancurin dari belakang. Dengan cara tadi, misalnya dia punya, kalau dokter Tirta ada brand deal kan, dia punya bisnis lain dihancurin pakai cara yang lain. Mereka tuh punya caranya untuk lakukan ini secara sistematis. Jadi kalau orang keuangannya dijepit dan dari depan cancel culture-nya dijepit, pasti nyerah kan akhirnya. Iya. Bahkan lu waktu itu sempat diem juga kan akhirnya. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Karena saat itu tuh, wah itu benar sesuatu yang kalian gak akan mau rasain, karena tiap hari baca komen tuh gak enak. Padahal aku tuh hanya mengedukasikan. Intinya gini, kamu tuh gak akan bisa menghindari COVID ini. Iya. Ya kan gak bisa. Dia bukan bilang nggak ada virusnya kok, ada. Ya aku kan bilang, kita tuh bukan bilang virus ini nggak ada, kita tuh selalu bilang virus ini ada. Cuman kita tuh nggak bisa menghindar, orang kita nggak bisa lihat kok. Iya. Nah, kita cuma punya pilihan tuh 3, either kita menjaga daya tubuh, tetap bekerja, that's it. Kita nggak bisa di dalam rumah terus takut kayak sekarang COVID tiba-tiba naik. Ini kan naik nih. Nih hari ini, aku nggak tahu nih tayang kapan ya. Iya, cepat ini. Cepat. Tiba-tiba naik, ini kan naik nih, berita naik menjelang kurban naik. Terus kita mau ngapain? Pertanyaanku kalau dokter masih duit, terus kita mau ngapain? Iya. Apakah kita harus lagi kayak dulu duduk di rumah deci terus waspada? Kan enggak. Benar. Apakah kita dengan cara kita mengedukasi dengan cara yang sama itu akan membuat COVID hilang terus DBD hilang? Enggak. Kita cuman akhirnya adalah menjaga daya tubuh, that's it. Karena kalau tanya sama semua dokter, obat penanganan virus apa? Bukan antibiotik. Ya cuman dia bed rest total, dikasih suplai protein, vitamin, B3, tetes bengek, 5 hari dia akan gejala membaik. Kalaupun dia meninggal itu amit-amitnya karena ada komorbid yang memberatkan dan saat itu kamarnya penuh. Jadi sebenarnya COVID itu membuka bahwa fasilitas kesehatan kita kemarin itu kamarnya penuh. Ya, nggak cukup. Tidak memadai gitu loh. Jadi kalau mau pasiennya aman, fasilitasnya memadai. Bayangin ICU-nya cuma 4, pasiennya 100. Ya udah pasti 4 hidup, sisanya wafat loh. Nah ini pertanyaan terakhir dok, mungkin buat yang COVID ini mungkin pertanyaan terakhir. Waktu karantina dok, gue juga punya banyak teman yang suka keluar masuk sini. Ya, ini seru nih karantina nih. Karantina ini kalau orang yang menengah tadi, kita ngomong menengah ke atas sampai ke bawah deh, bahkan bukan menengah ke atas sampai ke bawah. Ini mereka disuruh di tempat khusus. Tapi kalau yang di atas banget, ini hotel bintang 5, terus keluar dari belakang. Kalau yang intinya ya, kenapa bisa begitu kalau emang real? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Oke. Telak kalau itu, karena aku nggak tahu ya. Tapi aku bisa jawab. Memang COVID ini nggak berpengaruh apapun di orang yang sangat kaya. Kita ngomong di Singapura deh, bukan di Jakarta deh. Di Singapura bisa begitu. Kita ambil kesimpulan pokoknya satu, bahwa COVID ini nggak berpengaruh ke orang yang sangat kaya. Itu kesimpulannya aku percaya sampai sekarang. Karena aku melihat justru karena COVID ini orang kaya tambah kaya. Oke. Aku melihatnya itu. Dan aku membaca artikel itu. Jadi kayak COVID itu justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Oke. Ekstrim kayanya, nggak masuk akal. Bener-bener kayanya itu jadi nggak masuk akal. Iya. Itu yang pertama tuh. Jadi aku merasa yang terdampak karena COVID ini adalah orang menengah ke bawah, dan itu real. Orang-orang yang sangat kaya ini itu benar-benar gak terdampak sama sekali dan bahkan tambah kaya. Contoh paling simpel, penjualan e-commerce tertinggi itu pas COVID. Oh ya, Amazon naik semua pas COVID. Ini setuju ya, setuju. Amazon tuh penjualan tertinggi paling gacor itu. Pas gacor tuh kan, penjualan tertinggi pas COVID itu semua adalah bisnis digital. Valuasinya nggak masuk akal. Terus penjualan nggak masuk akal, free shipping, promo nggak masuk akal, itu semua terjadi di COVID. Ya tuh orang kaya baru. Sementara orang menengah ke bawah yang bisnisnya biasa-biasa aja itu yang kedampak. Makanya bleedingnya tuh nggak selesai-selesai. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang nggak selesai. Sampai sekarang nggak selesai. Tapi kalau orang-orang yang super kaya dia nggak akan kedampak. Bener katamu yang kemana-mana super jet.
terus habis itu karantinanya di hotel bintang 5, dikasih makanan bintang 5. Kan ada tuh kalau nggak salah hotel bintang 5 yang nyediain karantina wilayah. Ada. Kalau dia COVID karantina di hotel bintang 5. Nah, yang nggak punya uang piye? Iya, Ya itu kan yang kita teriakkan dari kemarin. Oke. Tapi mungkin orang-orang baru berani ngomong sekarang. Dari kan COVID naik lagi. Iya. Terus ditambah kemarin yang paling aku krusial tuh, kenapa Mas Tirta agak speak up mengenai uji coba vaksin TBC? Ya. Ya itu sesuatu yang nggak penting. Nggak coy. penting. Nggak penting. Kenapa? Karena kenapa harus speak up? Ya yang ngedilin itu bukan dokternya. Ya kok tanya sama yang ngedilin, tanya sama pemerintahnya gitu. Jangan tanya sama kita. Terus ini COVID naik lagi, terus kita harus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ngaso aja kan? Udah biasa aja, udah biasa aja. Kau nggak usah ngapa-ngapain kayak. Emang TBC ini ada dari dulu ada, sudah ada vaksinnya BCG. Kamu udah menghadapi itu. Kenapa harus panik? Ya kamu panik karena kamu baca berita, that's it. Iya. Aslinya tuh nggak Menarik. ada. Biasa-biasa aja gitu loh. Nah. Hidup normal 9 to 5, cari kerja, cari uang, that's it. Kita tuh sudah susah sekarang dengan persaingan dan layoff di mana-mana. Jadi kayaknya ditambah dengan isu COVID yang naik lagi ini kayaknya bisa membuat orang panik. Oke.